Welcome to Suara Hair Channel. Mas Biru tidak tahu, dendam perempuan yang terluka bisa begitu dahsyat, seperti Yoo Da-kyung dalam drama Korea atau drakor The World in the Married yang diperankan oleh si cantik Han Si-woo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair. Melihat latar, tentu saat ini kita ada di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Saya lanjutkan lagi. Sebagai pengarang, Hilma Anis piawe mainkan teks lain untuk memperkaya cerita. Pada banyak kesempatan, pengarang memasukkan kisah wayang, cerita sejarah, atau teks serat dan babat. Ini kalau di kalangan peneliti sastra, biasanya dikaji dengan kajian intertekstual. Nah, teks yang diambil itu disebut sebagai hipogram. Teks-teks syarat gizi itu hadir dalam dialog maupun narasi. Saya sama sekali bukan orang yang ahli dalam soal intertekstual. Hanya saja saya pernah sedikit menengok teori itu ketika mengkaji novel Larung karya Ewo Tami semasa merampungkan skripsi yang lama tertunda dulu. Nah, Julia Kristeva ini novelis sekaligus teoretikus, ahli linguistik, kritikus sastra dan filsuf yang berdarah Bulgaria. Dia yang memperkenalkan pendekatan intertekstual. Kristeva menyatakan bahwa tiap teks merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan atau transformasi teks-teks lain. Maksudnya, teks macam Tati Suwita ini mengambil hal-hal bagus dari teks lain yang tadi saya sebut, wayang, babat, serat, dan seterusnya, kemudian diolah berdasarkan tanggapan-tanggapan pengarangnya menjadi cerita baru yang lebih menarik. Jadi di dalamnya hadir konvensi sastra, konsep estetik atau pikiran-pikiran pengarang yang mewarnai bentuk baru dari teks yang diserap tadi. Nah, masih menurut Kristeva, konvensi gagasan yang diserap itu dapat dikenali apabila kita membandingkan teks yang menjadi hipogram dengan teks baru. Jadi serat atau babat tadi kita bandingkan dengan kehadiran dalam teks ini. Teks yang menyerap ini yang disebut sebagai teks transformasi. Nah, dalam konteks Tati Suwita, sangat terlihat bahwa teks-teks yang bertolak dari khasanah kebudayaan Jawa, baik yang termuat dalam serat, babat maupun kisah pewayangan, sangat mewarnai novel rekaan Hilma Anis ini. Untuk menggambarkan tokoh misalnya, pengarang kerap meminjam tokoh dari dunia pewayangan. Ketika mendeskripsikan Kang Dharma, Lurah Pondok Semasa Alina Nyantri, pengarang lewat sudut pandang Alina menggambarkannya sebagai Yudhistira, si sulung dalam keluarga Pandawa. Ini kutipannya. Dia adalah Kang Dharma yang tenang seperti Yudhistira. Yudhistira yang sabar dan berwatak samudera, yang mampu menerima segala watak dan kemauan orang lain. Ini ada di halaman 18. Pengarang juga menggunakan pola serupa ketika menggambarkan Aruna Citrawati, teman sekamar sekaligus tempat curhat Alina semasa mondok. Dia cantik dan lincah seperti Banowati dalam kisah pewayangan. Genitnya juga persis Banowati di halaman 22. Begitu juga ketika menggambarkan perasaan Alina atas penolakan Gus Biru, pengarang menggunakan kisah Dewi Amba dan Dewa Brata sebagai hipogram, serupa Dewi Amba yang ditambik oleh Dewa Brata, yang pada perang agung Baratayuda menyusup ke tubuh Dewi Srikandi dan membuat istri Arjuna itu memenangi perang tanding dengan Resi Bisma, identitas baru Dewa Brata semasa tua. Mas Biru tidak tahu,
Dendam perempuan yang terluka bisa begitu dahsyat. Dia tidak tahu bahwa Bisma yang tak terkalahkan oleh siapapun bisa sampai menyergam nyawa di padang Kurusetra karena panah Rusang Kaliwara Srikandi yang disusupi roh Dewi Amba lengkap dengan kesumatnya pada Bisma. Ada di halaman 33, silakan dicek. Nah, untuk menggambarkan kekalutan Alina yang sudah mendekati keputusasaan, pengarang juga meminjam kisah wayang. Mas Biru tidak tahu ketika dia melemahkan orang lain artinya dia membiarkan orang lain menyadari kekuatannya. Dia tidak tahu kepala Resi Drona yang terpenggal di padang Kurusetra adalah perbuatan Drestadyumna yang di dalam tubuhnya menitis dendam Ekalaya. Pengarang juga menggunakan ibarat dari dunia pewayangan ketika menggambarkan harapan Alina atas rumah tangga yang harmonis. Kalau saja kami seromantis Warasubadra dan Arjuna yang saking mesranya sampai dijuluki Mimi lan Mintuna, pastilah dalam sakitnya begini tak henti kupijat badan Mas Biru, lalu kubenamkan hidungku ke pipinya agar dia lekas sembuh. Di halaman 75. Hal menarik. Apakah selain hipogram dari pewayangan yang ada di Hati Suwita, hal menarik lainnya, Hati Suwita kaya referensi. Pada banyak kesempatan pengarang menghadirkan judul buku, novel, juga nama-nama tokoh yang merangsang pembaca untuk mencarinya. Ambil contoh, percakapan Rengganis dan Gus Biru ketika bertemu di rumah Kafe Lumintu di tepi anak Sungai Brantas membawa pembaca pada masterpiece novelis asal Brasil, Paulo Coelho. Jadi ingat bukunya Paulo Coelho, By the River Pedra I Sat Down and Wept. Ini ada di halaman 239. Di tepi Sungai Pedra aku duduk dan menangis. Iya, aku juga senang buku itu. Dia menyahut, iya, konon segala sesuatu yang jatuh ke Sungai Pedra, baik dedaunan atau serangga atau bulu burung, akan berubah menjadi batu yang membentuk dasar sungai. Tokohnya yang sedang patah hati ingin mengeluarkan hatinya dan melemparkannya ke arus agar kepedihan dan rindunya mengendap ke dasar sungai dan berakhir, agar ia bisa melupakan semuanya. Ini ada di halaman 240. Pada kesempatan lain, pengarang juga memanggil nama Toni Morrison yang menulis novel Song of Solomon, dan Nadine Gordimer, penulis novel In My Son's Story, dalam percakapan tokoh-tokohnya. Juga nama Pramudia Anantatur dan tetralogi burunya, Roland Barthes, Hatshepsut, Ratu Mesir pada abad ke-15 sebelum Masehi, Nefertiti, Bathsheba, Eva Peron, hingga Benazir Bhutto. Sayang. Pada beberapa bagian penyebutan nama-nama itu terkesan sekadar name-dropping. Praktik penyebutan nama orang-orang penting, orang-orang hebat, orang-orang keren, orang-orang terkenal dalam tulisan atau percakapan dengan maksud membuat pembaca, pendengar terpukau, terpesona, terkesima. Mudah-mudahan kesan yang saya tangkap keliru. Jangan buru-buru pindah dulu, tetap di sini, masih di Cerita Buku, karena setiap buku punya cerita. Baik, saya lanjutkan. Yang tidak kalah menarik, novel Hati Suwita menggunakan setidaknya 3 sudut pandang dengan 3 tokoh sebagai pusat pengisahan. Cerita dari mata Alina, Biru, dan Rengganis. Keberadaan 3 sudut pandang itu membuat pembaca bisa lebih objektif dalam memberikan penilaian terhadap tiap tokoh. Wajar jika kemudian muncul kubu Alina, kubu pengagum Gus Biru, atau pembaca yang terang-terangan berpihak pada Rengganis.
Dari 33 bab, sudut pandang Alina sangat dominan. Pengarang menempatkan 21 bab dengan Alina sebagai pusat pemisahan. Hal ini tentu hal yang wajar mengingat Alina merupakan tokoh utama. Alina Suhita merupakan tokoh utama dalam Hati Suhita. Adapun Gus Biru dan Rengganis masing-masing mendapatkan 5 bab. Pengarang memberikan kesempatan kepada Gus Biru untuk mengungkapkan isi hatinya melalui titah sakral ibu, kecamuk bayangan, kemudian pengabsah wangsa, sergapan karma, dan memenggal gelora. Adapun untuk Rengganis, pengarang mengeksplorasinya lewat lelaku lelaki, kelana kecora, membelah jarak, riak-riak ingatan, dan mekat rasa. Sebenarnya masih ada 2 sudut pandang lain, yaitu Kang Dharma dan Aruna. Dharma Wangsa, lurah pondok semasa Alina nyantri, santri yang kalem dalam pengetahuan agamanya dan sempat mendapat tempat di hati Alina. Adapun Aruna, sahabat Alina semasa mondok, teman sekamar sekaligus teman curhat Alina. Namun keduanya hanya mendapatkan masing-masing jatah 1 bab, yaitu Kepedihan Seroja untuk Dharma dan Amurwatarung untuk Aruna. Naga-naganya, pengarang memang tidak berniat memberikan ruang lapang pada Kang Dharma dan Aruna. Naga-naganya pula pengarang tidak rela kalau Alina mendua, memberi tempat di hati untuk Kang Dharma. Jadi anggap saja plot Dharma dan Aruna ini semacam degresi atau lanturan, semacam ruang rehat saja. Seperti pernah saya ungkapkan dalam cerita buku sebelumnya tentang novel KKN di Desa Penari, model alur lebih dari 1 dalam penulisan novel sebenarnya bukan hal baru. Novel Saman karya Ayu Utami menggunakan plot lebih dari 1. Larung juga, novel Ayu Utami yang merupakan sequel Saman. Beberapa cerpen dalam majalah Anita Cemerlang, majalah cerita remaja yang booming pada era 80-an juga menggunakan pola serupa. Dalam Hati Suhita, pengarang sukses memainkan plot lebih dari 1 untuk memberikan gambaran lebih komprehensif pada pembaca mengenai tokoh-tokoh. Keberadaan plot Gus Biru dan Rengganis membuat pembaca tidak serta-merta menjadikan Alina sebagai tokoh protagonis dan sebaliknya Gus Biru dan Rengganis sebagai tokoh antagonis. Tanpa plot Gus Biru, rasanya pembaca akan gampang terjerembab pada penilaian bahwa putra tunggal Ki Hanan itu seorang yang songong, angkuh, egois, mau menang sendiri, tidak peduli orang lain, tidak punya hati. Tanpa plot Rengganis, besar kemungkinan pembaca akan terperosok pada anggapan bahwa perempuan cantik berlesung pipit itu seorang perebut suami orang, pelakor, kata anak-anak muda sekarang. Seperti Yoo Da-kyung dalam drama Korea atau drakor The World in the Married yang diperankan oleh si cantik Han Si-woo. Nah, kehadiran 10 bab, masing-masing 5 bab untuk Gus Biru dan 5 bab untuk plot Rengganis, membuat pembaca lebih bisa memahami sikap para tokoh itu sekaligus alasan yang melatar belakangi sikap mereka. Keduanya, Gus Biru dan Rengganis, jadi terlihat sebagai manusia biasa seperti kita yang tidak bisa mengelak dari masalah masing-masing. Kepiawaian pengarang meramu cerita sekaligus pilihan menghadirkan plot-plot itulah yang membuat pembaca terbelah. Kubu Alina dan kubu Rengganis, seperti penikmat ghibah terbelah pada kubu SYR dan LMY beberapa tahun lalu. Anda pilih yang mana? Bukan soal SYR dan LMY, Alina dan Rengganis. Anda pilih yang mana? Silakan tentukan. Dan saya masih akan terus menemani Anda di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Jika Anda tidak sepakat atau ada banyak kesan lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Jika memang dianggap bermanfaat, silakan share ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih juga untuk
Anda semua yang sudah subscribe. Yang subscribe itu gratis, tetapi bisa memberikan tambahan energi, tambahan semangat untuk terus-menerus membuat konten-konten yang serupa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah yang Permana. Yuk berbagi cahaya.